Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat bertemu kembali bersama saya, Dr. Daman MPD. Kita pada hari ini akan membahas tentang filosofis pendidikan guru masa depan. Wah, ini sebetulnya ya pembahasan yang luar biasa ya bagi para calon guru dan juga bagi para guru tentunya yang akan menjadi guru masa depan. Saudara, saat ini kita memang memfokuskan diri untuk menjadi yang terbaik, khususnya para calon guru dan guru yang akan mendidik anak-anak didiknya, siswanya yang kita bina, kita bentuk menjadi lulusan yang terampil, yang kreatif, inovatif, ya, yang kritis, serta mereka menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh tentunya, yang mampu untuk mencari berbagai solusi di dalam pemecahan kehidupan yang kompleks, dan tentu saja mereka adalah penerus bangsa yang tentunya mengganti para pimpinan yang akan dengan sendirinya ya tentunya lengser karena faktor usia dan juga faktor masa jabatan. Tentu saja ini akan memberi peluang bagi siswa-siswa kita nantinya yang akan menjadi generasi penerus. Saudara-saudara, sebagai seorang guru, pada kenyataannya memang kita saat ini mindsetnya masih belum berubah ya. Nah, jadi pada kenyataan di lapangan mindset guru ini masih belum berubah. Karena guru masih belum memiliki impian yang jelas untuk berprestasi. Nah, masih banyak guru itu masih memberikan ya pelayanan pada siswanya hanya sebatas mengajar saja, tidak untuk yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita ubah, dan kita bisa lihat bahwa guru itu masih ragu dan masih kurang berani juga memulai sesuatu yang baru dalam proses belajar mengajar. Termasuk guru masih berpikir negatif ya dan pesimis terhadap keberhasilan sekolah. Nah, ini tentu saja saudara merupakan suatu masalah bagi kita karena guru juga masih kurang yakin terhadap kemampuan dirinya ya. Termasuk guru kurang memiliki jejaring sebagai mitra kerja. Nah, ini pun bisa kita lihat bahwa masih banyak guru yang kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, termasuk dengan masyarakat ya. Nah, di sini kita pun bisa melihat juga guru yang masih kurang memiliki sikap inisiatif, kreatif, dan inovatif. Jadi, saudara, permasalahan di lapangan ini harus segera kita selesaikan, dan kita harus mengubah mindset kita dari sekarang ya, karena guru itulah sebetulnya sumber dari segala sumber untuk menjadi seorang siswa itu menjadi lebih baik di kemudian hari. Makanya kita harus menjadi seorang guru masa depan. Saudara, dilihat dari filosofis pendidikannya bahwa sebetulnya ya kita sebagai seorang guru memang harus memiliki pandangan yang luas ke depannya ya untuk membuat siswa kita menjadi sukses di dalam berbagai hal, di dalam berbagai bidang. Baik itu sukses dunia maupun sukses juga akhiratnya ya. Kemudian saudara, kita perlu memahami dulu tentang filosofis pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya filosofi itu sendiri adalah pandangan dunia yang sistematis ya, yang tentu saja banyak pandangan bahwa filosofi itu adalah dasar dari segala ilmu. Nah, oleh sebab itu saudara, filsafat atau filosofi ini adalah pengetahuan dan penyidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada ya, sebab, asal, dan hukumnya juga. Nah, kemudian
landasan filosofis ini sendiri, landasan filosofis pendidikan ini adalah seperangkat filosofi yang tentu saja bisa kita jadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan itu sendiri. Nah, landasan filosofis pendidikan ini sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi kita, ataupun bisa dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu tentunya ya. Nah, saudara, perlu diketahui bahwa pendidikan yang sedang diakui sekarang ini dan bisa kita jadikan filosofi nasional untuk saat ini ya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Anda tentu sudah mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara ya. Beliau ini adalah bapaknya pendidikan kita. Makanya maknanya dari filosofi pendidikan nasional yang kita angkat dari Ki Hajar Dewantara ini sebetulnya merupakan ciri khas pendidikan itu sendiri adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi ini ciri khas pendidikan yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu, bahwa kita itu sebetulnya dalam mendidik itu tugas kita menuntun, bukan menuntut. Jadi saudara, pendidikan itu seharusnya dijadikan bekal hidup pada anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, di sini guru tidak bisa diganti pada pembelajaran jarak jauh, misalnya di masa pandemi ya, meskipun dalam kondisi online learning. Oleh sebab itu ya, pada saat online learning, guru tetap berperan aktif di dalam memberikan pendidikan kepada siswa kita, terutama untuk pendidikan karakternya ya, sehingga guru pun pada saat online learning itu harus berada juga di tengah-tengah siswa, memberikan langsung ya pendidikannya ya, terutama untuk pendidikan karakter tadi. Saudara, tentu saja guru masa depan itu harus menjadi perancang yang cerdas dalam pembelajaran, karena penalaran dan perasaan yang kita gunakan itu tidak bisa diganti oleh teknologi. Jadi guru itu tidak bisa diganti oleh teknologi sebetulnya. Jadi guru itu harus menyatu dengan teknologi. Jadi dengan demikian guru harus menguasai teknologi kalau demikian ya. Sehingga guru juga bersama teknologi itu sendiri. Kemudian guru itu sebetulnya dalangnya teknologi. Nah, yang membentuk siswa menjadi aktif dan menumbuhkan potensi secara optimal itu sebetulnya guru itu sendiri. Namun tidak semua murid punya sarana untuk online learning misalnya ya, sehingga nano learning ini sangat cocok untuk pembelajaran dalam jaringan daring. Nah, silakan saja misalnya itu terkadang guru bisa melaksanakan tatap muka secara virtual, terkadang siswa bisa belajar secara mandiri ya. Nah, ingat bahwa nano learning itu sendiri sebetulnya adalah pembelajaran yang dikemas dengan durasi pendek yang maksimal 3 menit, misalnya, kemudian materinya spesifik dan juga cara-cara yang menarik. Nah, bisa dikemas pada video pembelajarannya nanti ya. Nah, kemudian saudara, tentu saja perlu Anda ketahui bahwa guru yang profesional itu seharusnya guru yang memiliki new mindset ya, dan new result. Nah, itulah sebetulnya sebagai seorang guru memang harus memiliki pola berpikir baru, ya, mindset yang baru, kemudian hasil juga baru ya. Nah, oleh sebab itu saudara, guru itu atau pendidik juga harus punya growth mindset. Jadi mindsetnya harus tumbuh terus dan berkembang terus ya. Nah, jadikan perubahan itu sebetulnya sebagai guru yang kreatif supaya supaya nanti guru itu bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas tentunya. Nah, saudara, sebagai pendidik itu kita harus memahami student teaching relationship-nya ya, supaya guru dan murid itu tetap harmonis. Jadi kalau Anda sebagai seorang calon guru, sebagai seorang guru, pahamilah student teaching relationship Anda ya. Maksud saya student teacher ya. Student teacher
relationship-nya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dengan memahami student-teacher relationship ini, Anda sebagai seorang guru pasti mampu berhubungan secara harmonis dan selalu harmonis bersama siswanya. Nah, saudara, kita sebaiknya sebagai seorang guru harus bisa menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan anak-anak kita di masa yang akan datang, ya. Maka kita harus menjadi guru di masa depan itu, kita harus bisa menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Nah, tentunya untuk masa yang akan datang mereka, ya. Nah, kemudian saudara, perlu Anda ketahui bahwa bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, saudara. Ki Hajar Dewantara sebetulnya mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu adanya tripusat pendidikan, ya. Di sana ada pendidikan keluarga, kemudian ada pendidikan dalam alam perguruan, dan juga ada pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Nah, oleh sebab itu, saudara, Ki Hajar Dewantara ini memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, ya. Nah, inilah sebetulnya taman indria atau balita, ya, kalau sejak dini itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, konsep belajar ini menurut Ki Hajar Dewantara itu bagusnya trino, yaitu nonton, nah ini kognitifnya, ya, kemudian niteni, afektifnya, dan niroke, nah ini psikomotornya. Jadi saudara, tentu saja Ki Hajar Dewantara itu menghendaki bahwa setelah anak itu menjalani proses belajar mengajar, ia dapat mengerti dengan akalnya, ya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapatnya tentunya, ya, dalam kehidupan masyarakat, ya. Nah, kemudian saudara, guru juga harus menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakatnya itu. Nah, makanya manusia yang tangguh itu sebetulnya adalah manusia yang bermoral taman siswa. Nah, manusia yang bermoral taman siswa ini, saudara, yaitu manusia yang mampu melaksanakan tripantangan, yang tentu saja tripantangan ini meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, ya, kemudian tidak melakukan manipulasi keuangan, dan juga tidak melanggar kesusilaan. Jadi itu betul-betul bermoral. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan memiliki manusia yang tangguh, yaitu siswa-siswa kita nanti mereka semua akan tangguh, ya. Nah, saudara, perlu juga saya sampaikan bahwa salah satu contoh realisasi berpikir guru masa depan itu, yaitu yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, adalah guru penggerak. Jadi, saudara, guru penggerak itu sendiri adalah pemimpin pembelajaran yang tentu saja mendorong tumbuh kembangnya siswa secara holistik, ya, juga aktif dan juga proaktif dalam mengembangkan pendidikan lain, dalam mengembangkan pendidik lainnya tentunya, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, guru penggerak ini nanti bisa menjadi calon kepala sekolah karena dia akan menjadi kepala sekolah di sekolah penggerak. Nah, saudara, guru penggerak ini sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, akan menjadi calon kepala sekolah penggerak, sehingga sekolah penggerak itu mampu menghasilkan, ya, lulusan yang tangguh tadi, ya, lulusan yang unggul tadi. Oleh sebab itu, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik tentunya, ya, secara berkesinambungan, secara menyeluruh, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya, ya, yang mencakup kompetensi dan juga karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Ya, jadi kalau SDM-nya unggul, baik kepala sekolahnya maupun gurunya, maka nanti siswanya, lulusannya juga akan unggul, ya. Nah, saudara, ini ada tips sukses menjadi guru masa depan. Tentu saja ini baik
Anda implementasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari sehingga nanti Anda akan benar-benar menjadi guru masa depan. Saya yakin Anda akan mampu untuk melaksanakannya. Yang pertama tipsnya adalah jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Nah, jadi Anda itu sebetulnya mampu. Anda memiliki potensi untuk menjadi guru masa depan. Ya, sekarang tinggal mengembangkan kompetensi yang ada pada diri Anda. Tinggal mengembangkan potensi yang ada pada diri Anda. Tinggal mengembangkan SDM yang ada pada diri Anda itu sendiri ya. Nah, oleh sebab itu Anda memiliki faktor X dan tentu saja Anda akan mampu untuk menjadi guru masa depan itu. Kemudian sebetulnya saudara, musuh terbesar kita itu terletak pada diri kita sendiri. Maka lawanlah terlebih dahulu diri kita. Sehingga nanti keraguan kita, ketidakmampuan kita yang kita rasakan itu akan hilang, akan lenyap, sehingga akan timbullah rasa kemampuan yang memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga Anda merasa bahwa Anda pasti bisa, begitu ya. Kalau Anda tidak ragu lagi terhadap kemampuan Anda, yakinlah Anda pasti bisa. Oleh sebab itu Anda harus berpikir positif. Kalau Anda berpikir positif, hasilnya positif. Tapi kalau Anda berpikir negatif, hasilnya akan negatif. Makanya juga Anda harus bersikap optimis ya. Terus bersemangat, selalu optimis, dan jauhi sifat yang pesimis. Nah, kemudian saudara, ingat bahwa tip yang berikutnya adalah janganlah Anda memandang jauhnya sebuah perjalanan sehingga membuat Anda terdiam. Namun lihatlah ayunan langkah kaki Anda ya yang berjalan selangkah demi selangkah dan tanpa terasa ini akan mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Yakinlah Anda pasti mencapainya. Makanya Anda harus memiliki impian yang jelas dalam hidup Anda. Yakinlah bahwa Anda mampu untuk menggapai impian tersebut. Jadi guru harus berprestasi. Guru harus mampu untuk meraih impiannya, menjadi siswanya yang unggul, yang mampu untuk menguasai dunia ini. Jadi guru, siswa, semua sivitas yang ada di sekolah itu harus memiliki impian yang jelas sehingga sekolahnya bisa menjadi sekolah yang berkemajuan. Saudara, tentu saja rumus sukses menjadi guru masa depan itu adalah 1%-nya teori dan 99%-nya adalah tindakan. Jadi yang lebih banyak itu tindakan. Teori itu hanya 1%. Jadi kita harus action, action, dan action. Kemudian saudara, ingat bahwa pelayanan itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kegiatan apapun, termasuk pendidikan. Jadi lakukan pelayanan terbaik, lakukan pelayanan prima. Insya Allah siswa akan senang. Siswa tidak merasa tertekan, dia merasa nyaman, insya Allah dia akan sukses. Dia belajarnya pun akan sungguh-sungguh dan senang belajarnya bersama Anda. Tidak takut kalau ada permasalahan yang sulit diselesaikan di dalam mengikuti pembelajaran. Dia merasa bahwa Anda adalah orang yang bisa mendampinginya, bisa membantunya untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga ia tidak trauma dan ia tidak takut ya untuk menghadapi berbagai tantangan. Dia akan sanggup untuk mencari solusinya ya. Nah, kemudian saudara, ingat, tetap semangat ya, selalu optimis, berpikir kritis, kreatif, penuh inisiatif, dan inovatif. Yakinlah Anda pasti bisa. Kemudian ingat, yakin dan percaya diri ya. Ingat bahwa Anda pasti bisa untuk mewujudkan impian menjadi guru masa depan. Ayo semuanya semangat. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, kita pasti berhasil. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan sukses. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil. Sekian saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Jadilah guru masa depan, insya Allah Anda akan sukses. Demikian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.